VOA This Morning. Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Wiastono. Di sini sehari lagi sudah mau lebaran, suasana di masing-masing rumah tangga muslim nih biasanya udah meriah ya. Tapi hari ini yang sama-sama dirayakan oleh sebagian warga Amerika, bukan yang muslim aja, adalah fenomena gerhana matahari total. Tadi saya sempat keluar juga untuk lihat sebentar, pakai kacamata gerhana. Cakep banget, walaupun nggak gerhana total sih kalau di atas Washington DC, cuman 87%, tapi tetap cantik. Nah, suasana siang hari tadi tuh sempat tiba-tiba meredup juga. Tapi yang jelas, pagi ini nggak meredup dong ya, justru semakin cerah. Di edisi hari Selasa tanggal 9 April 2024 ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, Tiongkok mendesak Amerika Serikat agar tidak memfitnah hubungan normalnya dengan Rusia. Kami terus mengkhawatirkan peran yang dimainkan oleh perusahaan manapun, termasuk perusahaan-perusahaan di Tiongkok, dalam pengadaan barang-barang untuk militer Rusia. Presiden Jokowi mengklaim perencanaan arus mudik Lebaran tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Diperbanyak angkutan mudik gratis Lebaran, itu yang bisa mengurangi penggunaan sepeda motor. Jangan lupa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify, YouTube, dan Apple Podcast. Kini kita mulai VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan kembali janjinya untuk menyerang kota Rafah di Gaza Selatan dengan mengatakan ada tanggalnya. קיבלתי היום דיווח מפורט על השיחות בקהיר. אנחנו פועלים כל הזמן להשגת מטרותינו, ובראשם... Netanyahu telah berulang kali mengatakan bahwa Israel harus mengirim pasukan darat ke Rafah dengan alasan kota itu adalah benteng terakhir Hamas di Gaza. Akan tetapi, masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat menentang operasi tersebut karena sekitar 1,4 juta warga sipil yang mengungsi di sana akan terancam bahaya. Israel bersikeras pihaknya punya rencana untuk melindungi warga sipil. Dalam sebuah video pernyataan hari Senin, Netanyahu mengatakan bahwa operasi Rafah penting bagi tercapainya kemenangan Israel. Ini akan terjadi. Sudah ada tanggalnya, ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ia mengatakan hal itu ketika para perunding Israel berada di Kairo untuk membahas upaya internasional menengahi Israel dan Hamas untuk mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran meresmikan gedung konsulat baru negaranya di Damaskus, Suriah pada hari Senin, seminggu setelah sebuah serangan mematikan yang diduga dilancarkan Israel menghancurkan gedung sebelumnya, sehingga membuat ketegangan di kawasan memuncak. Teheran, sekutu penting Damaskus, telah berjanji akan membalas serangan udara ke bagian konsuler Kedutaan Besar Iran Senin pekan lalu, yang menewaskan 7 anggota Korps Garda Revolusi Islam, termasuk 2 orang jenderalnya. Serangan itu dilakukan di tengah perang Israel-Hamas yang kembali pecah ketika kelompok militan Palestina yang didukung Iran itu menyerang Israel Selatan pada 7 Oktober lalu. Damaskus dan Teheran menyalahkan Israel atas serangan pekan lalu, akan tetapi Israel masih bungkam. Salah seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran pada Minggu memperingatkan bahwa kantor-kantor Kedutaan Besar Israel tidak lagi aman sejak serangan ke Damaskus. Pengamat memandang serangan tersebut sebagai peningkatan perlawanan Israel terhadap Iran dan proksi-proksinya di kawasan yang berisiko memicu perang yang lebih luas di luar konflik Israel-Hamas di jalur Gaza. Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump pada Senin mengatakan bahwa isu hak aborsi sebaiknya diserahkan kepada masing-masing negara bagian. Pernyataannya sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 2022 yang membatalkan hak konstitusional warga Amerika untuk melakukan aborsi, sekaligus bentuk keengganannya untuk menyerukan pelarangan aborsi di tingkat nasional seperti yang banyak disuarakan para aktivis anti-aborsi. Trump pernah mendukung hak aborsi sebelum menjadi seorang politisi nasional pada tahun 2015. Begitu menjadi presiden, ia justru menunjuk 3 hakim konservatif untuk menjadi hakim MA yang kemudian membantu meloloskan keputusan untuk mengakhiri hak aborsi nasional yang sudah berlaku selama 50 tahun.
Selama berbulan-bulan, Trump gamang menghadapi isu kontroversial itu menjelang pemilu November mendatang. Sementara pesaingnya, kandidat capres petahana dari Partai Demokrat Joe Biden, mendukung hak aborsi dan menyalahkan Trump atas keputusan MA tersebut. Kita beralih ke Vatikan. Vatikan pada hari Senin menyatakan bahwa operasi penyesuaian gender dan surogasi atau proses ketika seorang wanita mengandung dan melahirkan anak untuk orang lain merupakan ancaman besar terhadap martabat manusia, menempatkannya setara dengan aborsi dan eutanasia sebagai praktik yang melanggar rencana Tuhan bagi kehidupan manusia. Kantor Doktrin Vatikan menerbitkan Martabat Tak Terbatas, yaitu sebuah dokumen setebal 20 halaman yang telah disusun selama 5 tahun. Pada bagian yang ditunggu-tunggu, Vatikan menegaskan kembali penolakannya terhadap teori gender atau gagasan bahwa gender seseorang dapat diubah. Dokumen itu menyatakan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang berbeda secara biologis dan terpisah, dan manusia tidak boleh mengotak-atik rencana tersebut atau mencoba menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Kita beralih ke Amerika Serikat. Gerhana matahari total dapat dilihat di kota Arlington, Texas untuk pertama kalinya sejak tahun 1878 hari Senin. Gerhana matahari total yaitu ketika bulan sepenuhnya mengaburkan pemandangan matahari dimulai pukul 1:30 siang waktu setempat dan bertahan selama lebih dari 3 menit. Awan tipis yang menutupi tidak merusak momen yang disaksikan oleh banyak orang yang datang ke Universitas Texas di kampus Arlington untuk menghadiri pesta menonton gerhana Solarbration. Gerhana itu dapat dilihat di sepanjang jalur totalitas yang dimulai di Meksiko, kemudian melintasi Amerika Serikat menuju Kanada. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Tiongkok mendesak Amerika Serikat agar tidak memfitnah hubungan normalnya dengan Rusia setelah Amerika memperingatkan sekutu-sekutunya mengenai semakin besarnya dukungan Beijing terhadap Moskow dalam perang di Ukraina. Amerika Serikat baru-baru ini memperingatkan bahwa Tiongkok meningkatkan dukungannya pada Rusia dengan memberi Rusia foto-foto satelit untuk keperluan militer, mikroelektronik dan peralatan mesin untuk tank, serta bahan-bahan lain yang digunakan dalam rudal. Lapor media yang mengutip orang-orang yang mengetahui isu tersebut. Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen juga mengeluarkan peringatan keras bahwa perusahaan-perusahaan dan bank-bank Tiongkok yang memfasilitasi penjualan barang-barang militer atau barang-barang yang berfungsi ganda ke Rusia bisa menghadapi sanksi Amerika. Yellen menggambarkan pembicaraan mengenai keamanan nasional sebagai sesuatu yang sulit dan menyatakan kekhawatiran tentang dukungan Tiongkok terhadap Rusia dalam perang di Ukraina. We continue to be concerned about the role that any firms, including those in the PRC. Kami terus mengkhawatirkan peran yang dimainkan oleh perusahaan manapun, termasuk perusahaan-perusahaan di Tiongkok dalam pengadaan barang-barang untuk militer Rusia. Saya menekankan bahwa perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan di Tiongkok, tidak boleh memberikan dukungan material untuk perang di Rusia, dan mereka akan menghadapi konsekuensi yang signifikan jika melakukan hal tersebut. Dan saya tegaskan bahwa bank manapun yang memfasilitasi transaksi signifikan yang menyalurkan barang-barang militer atau berpenggunaan ganda ke pangkalan industri pertahanan Rusia akan menghadapi risiko sanksi Amerika. Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning membela hubungan normal Tiongkok dengan Rusia dan kontrol ekspor berbasis hukum atas barang-barang berpenggunaan ganda. Sebuah istilah yang mengacu pada barang-barang industri yang dapat digunakan untuk keperluan industri atau militer seperti drone. Tiongkok bukanlah pihak yang menciptakan krisis di Ukraina dan juga bukan salah satu pihak di dalamnya. Kami belum dan tidak akan melakukan apapun untuk mengambil keuntungan dari krisis itu. Kami selalu mengendalikan ekspor barang-barang berpenggunaan ganda sesuai dengan hukum. Negara terkait tidak boleh mencoreng atau menyerang hubungan normal antara Tiongkok dan Rusia. Dia menambahkan bahwa negara terkait tidak boleh merugikan hak dan kepentingan sah Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Tiongkok, kata Mao Ning, akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah Tiongkok.
Tiongkok juga mengatakan pihaknya tidak memberikan bantuan senjata atau militer kepada Rusia, meskipun Tiongkok telah mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Moskow bersama dengan India dan negara-negara lain. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, tahun ini warga Palestina menganggap Idul Fitri mustahil dirayakan dengan sukacita akibat perang yang masih berkecamuk di Gaza. Alih-alih mempersiapkan santapan khas Idul Fitri, mereka bergantung pada distribusi bantuan kemanusiaan yang baru mereka terima setelah 2 bulan lamanya. Menjelang perayaan Idul Fitri, pada Senin, para pengungsi di Gaza tengah menerima bantuan kemanusiaan dari Badan Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA). Sementara umat Islam di seluruh dunia mempersiapkan santapan untuk menandai berakhirnya bulan Ramadan, para pengungsi di sebuah kompleks sekolah di Dir Arbalah menerima bantuan darurat yang didistribusikan staf UNRWA, termasuk makanan kaleng. Para penerima paket-paket bantuan di kamp pengungsi itu mengaku bantuan tersebut belum cukup. Salah satunya adalah Fayez Abdel Hadi. Makanannya tidak cukup. Saya tidak menerima paket makanan selama 2 bulan. Baru kemarin kami menerima 1 paket. Itu tidaklah cukup untuk saya, anak-anak saya, dan 18 orang lainnya yang bersama saya. Abdel Hadi menambahkan, mereka juga membutuhkan perlengkapan kebersihan. Kami bahkan tidak memiliki persediaan perlengkapan kebersihan, sedangkan kami tinggal di daerah di mana wabah penyakit menyebar luas. Kami belum menerima perlengkapan kebersihan, tidak ada sabun, klorin, disinfektan, dan semacamnya. Sementara itu, pasar di kota Dir Al-Balah penuh sesak pada hari Minggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, suasana menjelang perayaan Idul Fitri di sana masih dibayang-bayangi perang Gaza yang kini telah memasuki bulan ke-6. Di pasar yang ramai itu, warga Palestina mengatakan kepada wartawan kantor berita Associated Press bahwa mustahil untuk merayakan Idul Fitri dengan sukacita karena Israel terus menggempur. Sementara mereka berada di pengungsian, pasokan pangan menipis, dan harga-harga naik. Muhammad Al-Qadari mengatakan, sebelumnya tidak ada perang dan orang-orang tinggal di rumah, bekerja dan mendapat penghasilan. Tetapi kini orang-orang kehilangan tempat tinggal. Pada Jumat lalu, UNRWA menyambut baik dibukanya kembali jalur penyeberangan Erez yang merupakan penyeberangan utama di jalur Gaza Utara, serta penggunaan sementara pelabuhan Ashdod di Israel Selatan. Langkah tersebut menyusul tuntutan Amerika terhadap Israel agar meningkatkan pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Namun UNRWA menegaskan bahwa Israel masih harus berbuat lebih banyak. Israel sejak lama menuduh UNRWA dekat dengan Hamas dan berusaha untuk membubarkan badan PBB itu. UNRWA terus membantah tuduhan tersebut dan menyebut Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sementara itu, militer Israel pada hari Minggu mengumumkan bahwa pihaknya telah menarik pasukannya dari kota Khan Yunis di Gaza Selatan yang menandai berakhirnya fase penting dalam serangan darat Israel terhadap kelompok militan Hamas. Bani Rahayu, VOA Washington. Kita beralih ke dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa perencanaan arus mudik lebaran tahun 2024 yang dilakukan oleh pemerintah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Presiden Jokowi meninjau kesiapan infrastruktur mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada hari Senin 8 April. Menurutnya, sejauh ini semua hal relatif terkendali, sehingga penumpang pun cukup nyaman untuk melakukan perjalanan menuju kampung halamannya pada Lebaran kali ini. Jokowi pun menaruh perhatian pada kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, khususnya yang berkaitan dengan arus kendaraan bermotor di Ciwandan. Ia pun menegaskan bahwa pihak Kementerian Perhubungan akan segera mengatasi permasalahan ini. Lebih jauh, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengklaim bahwa manajemen mudik Lebaran kali ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini katanya terlihat dari tidak adanya antrian panjang di bandara, stasiun, dan terminal. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira
tahun ini jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang, atau yang di airport, atau di stasiun, atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan. Saya lihat nggak ada. Manajemen yang sudah baik diteruskan, yang ada masalah kecil-kecil segera diselesaikan. Saya kira perencanaan yang rapi akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik. Pengamat transportasi, Darmaning Tias mengaku bahwa pemerintah cukup bisa mengantisipasi arus mudik Lebaran kali ini yang diprediksi akan mengalami lonjakan. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, jumlah mereka yang akan mudik Lebaran pada tahun ini mencapai 193,6 juta orang, naik dari tahun sebelumnya yang diperkirakan sekitar 123,8 juta orang. Ia juga melihat bahwa tidak ada kemacetan yang berarti di jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Terkait kecelakaan yang terjadi dalam masa mudik ini, menurutnya bukan berarti disebabkan oleh perencanaan mudik dari pemerintah yang tidak baik. Kecelakaan, katanya, memiliki banyak faktor, mulai dari angkutan yang digunakan hingga kondisi supir. Agar arus mudik dan balik dalam setiap lebaran bisa lebih baik dari sebelumnya, ia menyarankan pemerintah untuk lebih memperbanyak angkutan mudik lebaran secara gratis. Menurut saya adalah diperbanyak angkutan mudik gratis lebaran. Itu yang bisa mengurangi penggunaan sepeda motor. Karena kalau kita lihat, salah satu masalah yang muncul saat ini sebetulnya adalah masih banyaknya pemudik dengan menggunakan motor. Baik itu arah Sumatera maupun arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena itu saya kira ke depan itu pemerintah memperbanyak angkutan mudik supaya pengguna motornya itu berkurang sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.